Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, kembali lagi dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan atau PKWU kelas 11 semester ganjil. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Lail akan menuruti permintaan kalian, yaitu kita akan membahas terkait pengolahan bahan nabati maupun hewani menjadi makanan khas daerah. Nah, jadi pada bab kali ini yang pertama Ibu akan menjelaskan terkait proses persiapan pengolahan bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerah. Oke. Mari kita simak. KD pada bab kali ini yang kita bahas adalah yang pertama, kita akan menganalisis sistem pengolahan makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati maupun hewani berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Jadi kita nanti akan perhatikan sumber daya yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah tentang pengolahan, pengemasan, dan pengawetan makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani berdasarkan konsep berkarya dengan pendekatan budaya setempat dan lainnya. Ini untuk keterampilannya. Nah, lingkup materi yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah yang pertama, kita akan bahas tentang ide dan peluang usaha dukung daerah makanan khas daerah. Ya, jadi tentang ide dan peluang usahanya ya yang mendukung makanan khas daerah. Yang kedua adalah sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan khas daerah. Yang ketiga, perencanaan usaha makanan khas daerah. Dan yang terakhir adalah penyusunan proposal makanan khas daerah. Nah, kemarin teman-teman sudah melakukan survei ya ke usaha pengolahan makanan ya. Jadi Ibu pilih terserah. Tapi sebetulnya untuk tugas kemarin itu tidak kita fokuskan ke pengolahan makanan saja. Jadi boleh memilih mau wirausaha dalam bidang apapun, boleh dalam perdagangan, kerajinan, ataupun agriculture, ataupun apalagi ya, macam-macam, budidaya dan lain sebagainya. Ya, teman-teman boleh memilih. Namun dalam pembahasan nanti satu semester kita akan membahas terkait pengolahan makanan daerah. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, ternyata di Indonesia itu banyak sekali kita temukan makanan-makanan khas yang mana menunjukkan ciri dari daerah tertentu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misal kita tahu makanan ini, oh dari daerah sini, makanan ini dari daerah sini, kayak gitu ya. Nah, yang pertama coba kita lihat, apa nih ya, yang bulat-bulat kecil ini. Ya, kita tahu kalau itu adalah biasanya kalau di daerah Jogja, Jawa Tengah ya, betul ya. Ya, bakpia dari Jogja. Yang kedua ada, yang apa nih, yang kayak seger ini ya. Oh, pepek Palembang. Nah, kemudian makanan yang manis legit ini dari Surabaya, namanya geduk. Untuk yang seperti segar kudapan buka puasa ini apa ya? Es pisang hijau dari daerah Makassar. Kemudian ini, nah ini kalau semisal teman-teman nggak tahu, sangat keterlaluan sekali ya. Ini makanan khas Kalimantan, ya, amplang. Nah, yang terakhir, khusus masyarakat Brau pasti harus tahu juga. Ini adalah keminting, makanan asli dari Brau. Nah, ternyata berbagai daerah di Indonesia ini mempunyai makanan khas masing-masing, di mana dia sangat berpeluang untuk menjadi ide membuka peluang usaha. Nah, ide dan peluang usaha makanan khas daerah ini dapat kita dapatkan dari berbagai macam sumber ya.
di mana Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang kaya akan hasil alam, berbagai jenis tanaman dan hewan yang dapat kita jadikan sebagai bahan pangan nabati dan hewani bisa dengan mudah kita temui di sekitar kita. Jadi sayang beribu sayang kalau semisal kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia tidak bisa memanfaatkannya dengan baik ya. Dan ini bisa kita jadikan sebagai opportunity. Opportunity itu adalah peluang usaha atau kesempatan. Nah, Allah telah menciptakan kita dengan akal dan pikiran kita, sehingga kita harusnya dapat memanfaatkan bahan nabati dan hewani ini menjadi produk yang beraneka ragam. Nah, sekarang juga kita sudah dipermudah ya dengan teknologi, jadi kita sudah tidak susah-susah lagi mendapatkan bahan baku. Kemudian kalau ingin mendapatkan makanan juga kita tidak perlu untuk datang ke daerah itu, ya kan? Misalnya kita ingin bakpia yang dari Jogja, tidak perlu kita kemudian susah-susah ya datang ke Jogja. Ada sekarang teknologi yang membantu kita untuk memudahkan pemesanan dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali kesempatan-kesempatan kita untuk memanfaatkannya dengan baik. Oleh karena itu, dalam pembelajaran PKWU kali ini, nah, kita akan berusaha untuk mengetahui bagaimana kita menggali dengan lebih dalam potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia ini untuk diolah menjadi bahan makanan khas daerah. Nah, beberapa faktor yang dapat memunculkan ide usaha antara lain. Yang pertama, pengetahuan yang dimiliki. Nah, semakin jauh, semakin banyak pengetahuan yang kita miliki terkait mungkin budaya, kemudian kesukaan, kemudian ciri khas dari suatu suku bangsa, suatu masyarakat. Nah, itu akan membuat kita semakin memunculkan ide-ide untuk melakukan usaha pengolahan makanan ya. Yang kedua adalah pengalaman yang pernah dilalui. Nah, semakin banyak kita traveling kemana-mana, kita tahu makanan khas dari daerah manapun. Nah, itu juga membuka peluang usaha kita untuk menjadikan ide usaha ya. Yang ketiga adalah kemampuan untuk melihat dan menjadikan pengalaman orang lain sebagai pelajaran. Yang keempat, intuisi atau perasaan ya, yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Nah, jadi kepekaan kita terhadap suatu peluang itu juga bisa menjadikan ide dalam berbisnis atau berwirausaha kayak begitu. Nah, jadi creativity is the point where imagination and reality meet, the door to both of emotions and our knowledge. Nah, jadi kreativitas kita itu merupakan poin, nah, intinya inti kayak gitu. Jadi kita itu harus benar-benar tahu membaca peluang di sekitar kita kayak gitu ya. Nah, keberhasilan seseorang wirausahawan dalam menjalankan usahanya ini dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu keyakinan yang kuat dalam berusaha ya. Kalau kita setengah-setengah ya mungkin usaha kita bisa berjalan cuma tidak maksimal ya kayak gitu. Yang kedua, sikap mental yang positif dalam berusaha. Yang ketiga adalah percaya diri ya dan keyakinan terhadap diri sendiri. Kemudian yang keempat, tingkah laku yang bertanggung jawab, inovatif dan kreatif, keunggulan dalam menjalankan usaha. Nah, itu harus dimunculkan ya. Jadi setiap usaha itu harus punya keunggulan sendiri ya. Nggak boleh sama aja dengan yang lainnya, karena kita pasti akan ada persaingan nanti di sana kayak gitu. Kemudian sasaran yang tepat dalam memulai usaha, pengelolaan waktu yang efektif dan efisien, pengembangan diri, dan selalu mengadakan evaluasi atas usaha yang dijalankan. Nah, sedangkan ada faktor non-teknis yang juga menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu usaha, khususnya dalam usaha makanan khas daerah. Yang pertama adalah perencanaan. Nah, usaha makanan khas daerah ini harus dibuat dengan perencanaan yang sangat matang. Misalnya, ingin membuat makanan khas daerah apa, kemudian ingin membangun usahanya di mana, kemudian strategi usahanya seperti apa. Nah, itu harus dipertimbangkan. Yang kedua, menetapkan tujuan. Tujuan pengolahan makanan khas daerah ini harus jelas. Nah,
ia hanya untuk mengembangkan hobi ataukah ingin mencari keuntungan. Nah, ini harus juga ditetapkan dari awal. Kemudian yang ketiga adalah adaptasi. Tantangan dan persaingan dalam bisnis usaha makanan ini tidak ada habisnya. Jadi setiap hari pasti akan ada pesaing yang muncul baru ya, apalagi makanan yang dari luar ya, yang mungkin lebih kekinian. Nah, itu adalah tantangan juga untuk para wirausahawan muda khususnya dari Indonesia untuk terus selalu berinovasi bagaimana menciptakan makanan yang lebih kreatif ya, yang lebih disenangi oleh lapisan masyarakat kayak gitu. Dan yang keempat adalah inovasi. Nah, inovasi ini merupakan faktor yang sangat penting bagi keberlanjutan usaha makanan khas daerah ya. Kemudian pemasaran ini juga kunci keberhasilan suatu usaha, tidak terkecuali usaha makanan khas daerah. Nah, jadi harus juga pintar bagaimana mencari pasar yang tepat atau objek penjualan yang tepat kayak begitu. Nah, setelah kita tahu kelemahan maupun kelebihan dari makanan atau usaha yang akan kita buat atau kita dirikan ya, kita juga harus tahu dulu pemetaan peluang usahanya. Jadi sebelum kita membuka usaha, sebelum berwirausaha, kita harus tahu dulu pemetaan peluang usaha ini seperti apa, apakah tepat atau tidak tepat. Nah, caranya adalah menggunakan yang namanya analisis SWOT ya, SWOT. S adalah strength atau kekuatan, W adalah weakness atau kelemahan, O adalah opportunity atau kesempatan, dan T adalah threat atau ancaman. Nah, jadi harus mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki, kemudian kelemahannya apa, kemudian kesempatannya terbuka lebar ataukah tidak, kemudian ancamannya seperti apa kayak gitu. Nah, misalnya ini Ibu ada menganalisis SWOT dari usaha pengolahan makanan khas daerah rendang ya misalnya. Jadi kekuatannya, jadi strength-nya itu rendang ini merupakan salah satu jenis makanan yang disukai oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Betul atau betul? Siapa yang gak suka rendang? Nggak ada kan? Nah, pasti suka semuanya, ya kan? Nah, harga jual juga bersaing. Nah, bisa kita tentukan. Kemudian bahan-bahan untuk pembuatan rendang mudah untuk dicari. Nah, Indonesia ini kan kaya akan rempah-rempah ya. Nah, sedangkan pembuatan rendang itu kan butuh yang namanya banyak rempah-rempah. Nah, ini juga merupakan kekuatan gimana kita bisa memajukan atau menjalankan usaha ini kayak gitu. Nah, sedangkan kelemahannya juga harus diperhatikan ya kan. Kelemahannya harga bahan-bahan seringkali tidak stabil. Nah, kemudian daging sapi seringkali dicampur dengan jenis daging yang lain. Nah, kayak gitu. Kita itu harus juga tahu cara mengendalikannya atau cara menanggulanginya kayak gitu. Kemudian opportunity. Nah, opportunity atau kesempatan. Kesempatannya dapat melayani pesanan pesta atau catering. Nah, harus dibuka juga ide-ide yang lain. Misalnya kalau jual di tempat misalnya kurang laku ya, bisa dengan delivery order atau catering dan lain sebagainya. Kemudian dapat membuka warung makan atau restoran dengan menu khas rendang yang lezat. Nah, kemudian ancamannya juga harus diperhatikan. Nah, ancamannya, biasanya itu semakin banyak pesaing muncul bila rendang buatan kita disukai konsumen ya. Biasa ya kayak gitu ya, semakin tinggi pohon akan semakin kencang angin berhembus ya kan, banyak pesaingnya. Kemudian yang kedua, kemungkinan harga pesaing lebih murah dari harga yang kita tawarkan. Nah, itu juga kita harus ada solusinya sendiri. Nah, misalnya kayak apa? Nah, mungkin kalau dengan semakin banyak pesaing, nah kita itu harus punya nilai jual tersendiri. Nah, misalnya kita punya keunggulan di sini, oh ternyata kita itu lebih terkenal karena kita bukannya lebih dahulu. Nah, itu harus ditonjolkan, misalnya dikasih nama yang menonjol ya kan, kayak misalnya rendang Mbok Sumi, nah kayak gitu. Sinch 1992, nah misalnya kayak gitu. Nah, punya nama sendiri, nah, punya keunggulan sendiri kayak gitu. Nah,
Kalau semisal semuanya itu sudah dilakukan, tapi ternyata peluang usahanya masih kira-kira belum juga memungkinkan ya, kita harus punya strategi nih. Nah, strateginya apa? Strateginya adalah yang pertama, harus mengoptimalkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal untuk meningkatkan kualitas masakan sehingga memenuhi kebutuhan dan selera pembeli. Nah, yang kedua, meningkatkan kualitas rasa dan tampilan pengemasan. Nah, itu juga pengaruh sih. Sekarang orang itu lebih suka untuk take away ya, jadi pakai bungkus atau ya kan ya bungkus yang unik-unik kayak gitulah. Nah, itu juga harus kita manfaatkan seperti itu. Oke, nah sekarang time for quiz. Nah, kuisnya gampang banget teman-teman. Untuk menggali pengetahuannya lebih dalam lagi terkait makanan khas daerah, ya silahkan untuk berkomentar di bawah. Tolong sebutkan nama dan juga kelasnya kalian, dan juga sebutkan makanan khas daerah yang menurut kalian mungkin bisa berpeluang untuk kita kembangkan. Dan setiap jawaban siswa tidak boleh sama. Ya, jadi diperhatikan jawaban temannya di atas. Kalau misalnya ada yang sama, berarti kalian tidak boleh menggunakan jawaban itu, harus yang lainnya. Jadi silakan mencoba. Dan terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.